Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Kelapa II. Hari ini kami kedatangan tamu dari Universitas Negeri Jakarta yang akan menyampaikan beberapa informasi kaitan dengan penanganan COVID di wilayah Kecamatan Kelapa II. Hari ini hadir bersama kita semua Ibu Profesor Dr. Muktiningsih Nurjadi MSI dan tim. Hadir bersama kita semua hari ini para lurah se-Kecamatan Kelapa II, kemudian juga ada kepala puskesmas se-Kecamatan Kelapa II dan unsur forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kelapa II dari unsur Polsek dan Ranmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Rumpun Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan dari Program Studi Pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta ingin berbagi informasi tentang mengelola hidup sehat di masa COVID-19. Kami mengucapkan terima kasih pada Camat Kelapa II, Ibu Prima Saras Puspa yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk dapat berkontribusi dalam mengimplementasikan program pengabdian masyarakat untuk masyarakat Kecamatan Kelapa II, Tangerang. Seperti kita ketahui, pada akhir Desember tahun 2019 muncul penyakit baru yang oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO disebut dengan COVID-19. Gejala penyakit tersebut mirip dengan flu maupun demam biasa dengan masa inkubasi kurang lebih 14 hari. Selama masa tersebut, penderita atau pasien bisa menjadi pembawa atau carrier yang bisa menularkan kepada orang-orang lain. Sejak Januari 2020, WHO menyatakan COVID-19 ini sebagai pandemi dikarenakan sudah menyebar di seluruh penjuru dunia. Untuk memutus mata rantai tersebut, banyak upaya telah dilakukan oleh negara-negara di dunia, mulai dari pembatasan kegiatan berskala besar sampai dengan lockdown total yang berakibat pada dampak ekonomi yang sangat besar. Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman menyatakan bahwa COVID-19 tidak akan hilang dari muka bumi dalam waktu yang sebentar ini. Jadi akan tetap ada di muka bumi ini dalam waktu yang lama. Karena itu kita harus hidup berdampingan dengan virus corona. Manusia punya sejarah dan pengalaman hidup berdampingan dengan mikroba seperti virus influenza, HIV, demam berdarah, sehingga yang perlu dilakukan adalah mengenali virus tersebut untuk bisa mencegah penularannya. Untuk tetap dapat beraktivitas dan hidup sehat, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang hidup pada kenormalan baru atau new normal. Mari kita simak lebih jauh tentang COVID-19, cara pencegahannya, menu makanan dan minuman sehat, serta cara mengelola konsumsi obat dalam mendukung pelaksanaan new normal, khususnya di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk masyarakat Kelapa II dan Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan bagaimana kita memahami materi tentang corona, kemudian bagaimana kita hidup di dalam era new normal, dan pembuatan hand sanitizer yang harus selalu dibawa pada kondisi new normal.
Seperti kita ketahui, tadi saya sudah uraikan bahwa virus corona adalah virus yang ditemukan pada akhir 2019 dan pertama sekali ditemukan di daerah Cina. Saat ini virus tersebut yang disebut dengan virus corona atau kita kenal dengan COVID-19 itu sudah menjadi pandemi di dunia karena seluruh dunia sekarang terpapar oleh virus corona. Hasil-hasil riset menunjukkan bahwa untuk menghasilkan vaksin terhadap virus tersebut memerlukan waktu yang relatif lama. Sementara beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan penanggulangan virus ini diantaranya adalah melakukan PSBB atau lockdown. Tapi apa akibatnya Bapak Ibu? Ternyata PSBB dan lockdown ini berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, karena waktu yang diperlukan untuk menghasilkan obat masih lama, kemudian penelitian juga tetap berjalan. Untuk itu ada kebijakan baru dari pemerintah tentang hidup berdampingan dengan virus corona yang disebut dengan era new normal. Bagaimana kita menerapkan hidup secara sehat di dalam era new normal ini? Ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat harus disiplin, harus hidup sehat. Bagaimana disiplin untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona? Yang pertama, kita harus betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Di antaranya kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian social distancing, tetap menjaga jarak, tidak ke kerumunan massa. Ya, kalau toh harus ke kerumunan massa maka gunakan masker. Jangan lupa gunakan masker. Nah, salah satu yang tadi saya sebutkan bahwa di era new normal ini harus selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Kita akan melihat bagaimana mahasiswa kami dari jurusan kimia atau prodi kimia akan membuat hand sanitizer untuk bisa kita sosialisasi pada masyarakat. Untuk bisa masyarakat juga membuat hand sanitizer, karena hand sanitizer ini harus dibawa kemana-mana pada saat kita keluar rumah. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana pembuatan hand sanitizer. Saya perkenalkan Mas Wibi yang akan mendampingi kita untuk membuat hand sanitizer. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan satu persatu, apa komponennya, apa fungsinya, dan bagaimana cara pemakaiannya. Perkenalkan, nama saya Wibi, mahasiswa UNJ Prodi Kimia. Kali ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk proses pembuatan hand sanitizer. Mari. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Alat-alatnya antara lain gelas kimia, gelas ukur, batang pengaduk, pipet, tetes, dan lain-lain. Yang kedua, bahan-bahannya, yaitu yang pertama ada etanol atau yang disebut juga dengan etil alkohol yang berfungsi untuk membelah sel menjadi beberapa bagian atau mengacaukan metabolisme sel bakteri. Kemudian yang kedua ada glycerol, yaitu berfungsi untuk menjaga cepatnya penguapan alkohol.
Kemudian yang ketiga ada hidrogen peroksida yang berfungsi untuk mematikan kontaminasi bakteri yang memiliki spora, dan juga adanya aquades atau air destilasi sebagai pelarut. Kemudian ada pewangi yang dapat ditambahkan sesuai selera. Proses pembuatannya diawali dengan menuangkan 2 liter etanol atau alkohol ke dalam wadah yang besar. Kemudian ditambahkannya bahan-bahan lain seperti H2O2 atau hidrogen peroksida sebanyak 125 ml, gliserol sebanyak 40 ml, dan juga aquades atau air destilasi sebanyak 335 ml. Jika ingin ditambahkan pewangi, maka volume aquades atau banyaknya aquades dikurangi dengan penambahan pewangi. Kemudian setelah dicampur, diaduk hingga homogen dan juga dipindahkan ke dalam botol-botol bersih yang kecil-kecil. Kemudian setelah dipindahkan ke dalam wadah-wadah kecil atau botol-botol kecil, didiamkan selama 72 jam sebelum digunakan. Jika sudah didiamkan selama 72 jam, maka hand sanitizer siap untuk digunakan.